Di era globalisasi ini, penyebaran informasi dapat dengan mudah karena teknologi internet. Bahkan penyebar luasan berita tidak hanya satu arah sifatnya. Orang yang notabene bukan merupakan wartawan atau orang yang bekerja di dunia jurnalistik pun dapat bertindak sebagai seorang wartawan. Akibatnya, banyak ruang-ruang yang tidak terkontrol dan sering menyebabkan percekcokan atau kesalahpahaman di antara masyarakat. Istilah citizen journalism mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mereka bukanlah pekerja jurnalistik atau seorang jurnalis, melainkan hanya masyarakat biasa yang menyebarkan berita kepada masyarakat yang meniru cara kerja jurnalistik. Oleh sebab itu, penting sekali untuk membedakan antara wartawan yang memiliki tugas sebagai jurnalis dan masyarakat biasa yang ikut-ikutan meniru cara kerja dari wartawan. Jadi, rasanya perlu untuk memberikan sebuah etik dalam kerja wartawan agar membedakannya dari masyarakat biasa dan agar masyarakat dapat mengenali lebih jelas mana wartawan dan mana bukan wartawan. Dalam ranah etik atau kode etik, ciri yang ada yaitu 1. Kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok tersebut. 2. Daya jangkauan suatu kode etik hanya tertuju kepada kelompok yang mempunyai kode etik tersebut. 3. Kode etik dibuat dan disusun oleh lembaga atau kelompok profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar. Kode etik memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari hukum. Hukum adalah skup terkecil dari kode etik. Jadi, ketika hukum dilanggar, maka dengan sendirinya kode etik juga dilanggar. Namun belum tentu sebuah kode etik yang dilanggar juga dapat melanggar hukum. Di Indonesia, kode etik jurnalistik sendiri dirumuskan oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi pers pada tanggal 14 Maret tahun 2006 di Jakarta. Kode etik jurnalistik ini tertuang dalam lampiran surat keputusan Dewan Pers nomor 03/SK-BP-3/2006 tentang kode etik jurnalistik pada tanggal 24 Maret tahun 2006. Terdapat 11 pasal dalam kode etik jurnalistik yang mengatur kerja wartawan di Indonesia. Kode etik jurnalistik bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Untuk itu maka perlu berlandaskan moral dan etika untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Adapun kode etik jurnalistik itu mengatur 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan. Keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Yang kedelapan, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Yang kesembilan, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan umum. Yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Yang terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Semua pasal tadi perlu diterjemahkan atau ditafsirkan lagi karena semua itu masih bersifat abstrak.
Setelah mengetahui ke-11 pasal kode etik, ternyata masih sering loh terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. Seperti baru-baru ini yang sering terjadi adalah pelanggaran mengenai kode etik jurnalistik pada pasal 4 yang berbunyi bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Berikut penafsirannya. Kata bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Berikutnya, fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Lalu, sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Serta cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arus, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Walaupun hal tersebut telah diatur dalam kode etik pers, pelanggaran tersebut masih sering sekali terjadi. Seperti yang kita lihat pada media tribunnews.com yang pernah memberitakan bahwa ada makhluk seram bawah tanah yang muncul dari permukaan bumi. Namun, setelah mencari kebenarannya bahwa pemberitaan yang disampaikan dikutip dari blog-blog yang tidak terpercaya dan berita yang dikabarkan merupakan cuplikan dari film The Mole People yang dirilis tahun 1956 di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, selanjutnya ada pula pemberitaan mengenai Jokowi yang dikabarkan meminta maaf pada warga ex-Partai Komunis Indonesia atau PKI yang diberitakan oleh media harian terbit. Padahal yang terjadi adalah adanya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun terjadi disebutkan adanya permintaan maaf. Berita tersebut dipelintir menjadi untuk meminta maaf. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran yang memunculkan tuduhan tanpa dasar yang dilakukan oleh media secara sengaja dengan niat buruk. Berita media online lainnya seperti dari Berita Terkini Indonesia juga melakukan pelanggaran kode etik. Media ini pernah menyuguhkan berita namun dengan judul yang sangat vulgar. Dalam hal ini menyajikan dengan bahasa yang cenderung cabul. Judul seperti ini memang sering dilakukan media untuk menarik minat pembaca untuk mengklik tautannya. Banyak wartawan yang melakukan dengan sadar maupun tidak sadar bahwa dengan cara tersebut mereka sudah melanggar kode etik. Ternyata tidak hanya media online dan media cetak saja yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Hal serupa juga dilakukan oleh media televisi, seperti yang dilakukan dalam pemberitaan teror bom Sarinah oleh TV One. Tanpa konfirmasi lebih lanjut, TV One mengabarkan terjadinya ledakan kembali di 3 tempat yang berbeda, yakni Selipi, Kuningan, dan Cikini. Pada peristiwa itu, TV One memberikan pemberitaan yang salah. Memang di sosial media diberitakan adanya ledakan lagi di ketiga tempat tersebut. Namun sebenarnya terjadi hanya berada di satu tempat, yaitu kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Ini merupakan pelanggaran kode etik dengan adanya berita yang tidak akurat, yang berujung pada kebohongan dan merugikan banyak pihak. Meski telah memiliki kode etik jurnalistik, nyatanya wartawan-wartawan di Indonesia masih banyak yang tidak menghiraukannya. Hal ini menyebabkan banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang tidak akurat oleh media. Ujung-ujungnya, banyak masyarakat yang kini kurang percaya kepada pers di Indonesia.
Pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh wartawan tersebut dicatat dan ditindak oleh Dewan Pers. Namun, ketika itu menyangkut mengenai siaran di televisi, pihak yang menindak adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Jadi, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wartawan atau media pers tersebut bisa dikatakan melanggar kode etik. Karena kode etik menyangkut etika, dan etika sifatnya lebih luas dan abstrak daripada hukum. Sehingga ketika wartawan melanggar hukum, sudah pasti wartawan tersebut telah melanggar kode etik.